materinya. Yang pertama definisi tentang pantun, yang kedua syair, yang ketiga gurindam. Yang kedua adalah ciri-ciri pantun, ciri daripada syair, ciri-ciri daripada gurindam. Yang ketiga yaitu menjelaskan tentang jenis pantun. Yang keempat adalah ciri kebahasaan dan contoh daripada pantun. Ya, pantun. Pengertian daripada pantun, sebuah kaitan sastra yang berupa puisi lama yang syarat akan makna, kritik serta kaya akan ide. Gurindam diartikan sebagai karya sastra lama yang berbentuk seperti puisi dan terdiri dari dua baris kalimat dengan sajak atau ritma yang sama. Yang ketiga, syair. Kata syair atau syu'ur yang artinya perasaan. Jenis puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas 4 baris larik atau baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Syair digunakan untuk melukiskan hal-hal yang panjang, misalnya tentang suatu cerita, nasihat agama, cinta dan lain-lain. Ya, ciri-ciri daripada pantun yang pertama. Yang pertama adalah satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan baris pertama dan baris kedua adalah sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isi. Satu baris pantun terdiri dari 8 sampai 12 suku kata bersajak ABAB. Sedangkan ciri daripada gurindam adalah pada tiap baris bersajak AA, BB dan seterusnya. Gurindam hanya terdiri dari 2 baris, tidak lebih pada tiap baitnya. Selain itu, jumlah perkata baris hanya sekitar 10 kata saja. Gurindam yang ketiga, gurindam berisi nasihat hidup. Yang ciri yang keempat, pada tiap baris gurindam mempunyai hubungan sebab akibat. Yang kelima, baris kedua berupa isi. Ciri daripada syair. Yang pertama, syair terdiri atas 4 baris atau larik dalam setiap bait. Yang kedua, syair tidak memiliki sampiran seperti halnya dengan pantun. Dengan kata lain, semua baris mengandung isi dan makna. Yang ketiga, ciri yang ketiga yaitu syair tidak selesai dalam satu bait. Yang keempat, makna syair dibentuk oleh bait-bait berikutnya. Yang kelima, pola rimanya adalah A, A atau sama. Yang terakhir, irama terjadi pada pertengahan baris antara 4 hingga 6 suku kata. Ya, jenis-jenis daripada pantun atau puisi dan gurindam. Yang pertama ada 12. Yang pertama adalah adat istiadat. Yang kedua dagang. Yang ketiga kepahlawanan. Yang keempat sukacita. Yang kelima dukacita. Yang keenam beribah hati. Yang ketujuh anak. Yang kedelapan kasih sayang. Yang ke-9 nasihat, yang ke-10 jenaka, yang ke-11 agama, dan yang ke-12 teka-teki. Ya, yang tergolong maksudnya yang masuk di dalam adat istiadat. Artinya fungsi pantun adat istiadat sendiri adalah sebagai media peraturan dalam masyarakat dan peraturan tersebut murni dari leluhur tanpa dirubah berdasarkan kemajuan zaman ataupun lainnya. Dagang merupakan pantun yang mengisahkan tentang kisah atau
nasib seseorang, dan biasanya pantun dagang ini diceritakan atau disampaikan oleh mereka yang sedang di perantauan atau mereka yang memiliki nasib tak seberuntung temannya. Kepahlawanan, pantun yang isinya berisikan tentang perjuangan seseorang pahlawan dan semangat para pahlawan. Yang berikut adalah cita-cita, yaitu pantun yang isinya menggambarkan kegembiraan, baik kegembiraan pembaca maupun pendengar, dan biasanya isi akan disesuaikan dengan acara ketika pantun dibacakan. Yang berikut adalah duka cita, berbanding terbalik dengan pantun sukacita karena isi dan pantun duka cita adalah kesedihan atau duka yang sedang dirasakan. Yang keenam adalah beribah hati meskipun memiliki inti yang sama, yaitu menceritakan kesedihan, namun pantun beribah hati berbeda dengan pantun sukacita karena pantun beribah hanya digunakan untuk mereka yang sudah dewasa. Sekian dan terima kasih untuk materi hari ini. Ya, terima kasih.